warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga dilindungi oleh Allah dari segala macam penyakit. Tetap semangat dan selalu menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Saniatun Warida. Nama panggilan saya Saniatun. Sekarang saya kuliah di STAI Al-Wasliyah Barabai semester 7. Alamat saya di Desa Tembok Bahalang. Saya sekarang PPL di Sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Hulu Sungai Tengah, mengambil mata pelajaran Akidah Akhlak. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran Akidah Akhlak kelas 8. Sambil kita memulai pembelajaran hari ini, saya minta siswa-siswi untuk mengirimkan nama beserta nomor absennya ke grup WA. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini yaitu indahnya berakhlak mulia dengan materi tawakal. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat memahami perilaku tawakal sesuai perintah syariat. Kemudian, peserta didik dapat menunjukkan bentuk dan contoh-contoh perilaku tawakal sesuai perintah syariat. Kemudian, peserta didik dapat mempraktekkan bentuk dan contoh perilaku akhlak terpuji pada diri sendiri, yaitu tawakal, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sudah mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita akan belajar tentang tawakal. Adakah dulu yang tahu apa itu tawakal? Tawakal dari segi bahasa Arab yaitu tawakul yang artinya berserah diri atau bersandar. Adapun tawakal ini juga diambil dari kata wakala yang artinya mewakilkan. Maka tawakal berarti memberikan pengakuan, kepasrahan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sudah mengetahui arti tawakal dari segi bahasa. Kemudian kita akan mengetahui apa itu tawakal dari segi istilah. Nah, tawakal dari segi istilah yaitu berserah diri dan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kita sudah tahu tawakal dari segi bahasa dan juga dari segi istilahnya. Di sini tawakal memiliki dua unsur pokok, yaitu berserah diri dan berpegang teguh. Nah, yang keduanya ini tidak dapat dipisahkan. Maksudnya kayak apa? Maksudnya itu tidak dapat dikatakan tawakal jika bersandar diri kepada Allah, dan juga tidak dapat dikatakan tawakal jika belum berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil yang membahas tentang bertawakal adalah Quran surah Yunus ayat 84 yang artinya, berkata Musa, "Hai kaumku, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja. Jika kamu benar-benar orang yang berserah diri." Nah, kita tadi sudah mengetahui apa itu tawakal dari segi bahasa dan dari segi istilah. Dan kita juga sudah mengetahui dalil yang membahas tawakal. Kemudian kita akan membahas tentang macam-macam tawakal. Tawakal dilihat dari segi objeknya ada dua macam. Yang pertama, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, yang seperti ini
Kayak apa maksudnya? Maksudnya kita berserah diri hanya kepada Allah atas segala urusan kita. Contohnya kayak apa? Misalnya kita mencari rezeki dengan cara berdagang. Nah, kita dengan cara berdagang tersebut kita akan mendapatkan rezeki. Setelah kita berusaha dengan berdagang, kita serahkan kepada Allah. Kayak apapun hasilnya Kaina, yang penting kita sudah berusaha mencari rezeki dengan berdagang. Yang kedua yaitu tawakal kepada selain Allah. Tawakal kepada selain Allah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, tawakal kepada selain Allah dalam hal-hal yang menjadi urusan Allah. Misalnya kita menggantungkan rezeki tapi kepada Allah yang sudah meninggal. Nah, tawakal yang seperti ini tidak diperbolehkan. Tawakal kepada selain Allah yang kedua yaitu tawakal kepada selain Allah dalam hal-hal yang termasuk urusan manusia. Misalnya masalah keamanan. Kita suruh satpam menjaga aman rumah. Jika kita tidak sepenuhnya percaya bahwa satpam tersebut yang menjaga rumah kita, itu diperbolehkan. Karena selain kita sudah berusaha dengan menyuruh satpam menjagakan rumah, kita juga harus berserah diri kepada Allah, bahwa Allah lah yang melancarkan urusan satpam tersebut dalam menjaga keamanan rumah kita. Nah, hal yang seperti ini dibolehkan saja, karena kita tidak sepenuhnya percaya bahwa satpam tersebut yang menjaga rumah, tetapi kita juga percaya bahwa Allah lah yang melancarkan urusannya. Nah, selanjutnya Al-Ghazali menjelaskan dalam penerapannya tawakal ini menjadi 3 tingkatan. Yang pertama tawakal, taslim, dan tasbih. Nah, tawakal yaitu keadaan hati yang senantiasa tenang dan tentram terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian taslim, yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah karena Dia mengetahui segala sesuatu mengenai diri dan keadaannya. Kemudian tafwid, rela atau reda atas ketentuan Allah bagaimanapun bentuk dan keadaan. Adapun hikmah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yaitu rezekinya dicukupkan dan diberikan ketenangan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikuatkannya iman dan dijauhkan dari godaan setan. Hikmah yang ketiga yaitu tidak akan merasa kecewa jika segala urusan yang telah kita lakukan tadi gagal. Kemudian kita juga mendapatkan kepuasan batin karena apa yang telah kita usahakan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga tidak akan mudah goyah dalam melakukan segala usaha, karena kita percaya hasil yang kita usahakan tadi Allah lah yang menentukannya. Penerapan perilaku tawakal. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang Badui yang ingin menunaikan sholat. Beliau mengendarai unta. Setibanya di masjid, beliau tidak mengikat untanya tersebut. Melihat hal tersebut, seorang sahabat mengingatkan untuk mengikat untanya. Namun si Badui menjawab bahwa ia telah bertawakal kepada Allah atas apa yang terjadi terhadap untanya. Mendengar hal ini, Rasulullah menyuruh Badui untuk mengikat untanya dulu, baru bertawakal kepada Allah. Demikianlah Rasulullah memerintahkan untuk berusaha terlebih dahulu, baru bertawakal kepada Allah. Karena berusaha dan bertawakal merupakan sesuatu yang beriringan. Kita berusaha terlebih dahulu, baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diperintahkan untuk
berusaha sebaik mungkin. Allah lah yang akan menentukan hasilnya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu tawakal artinya berserah diri atau berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal memiliki dua unsur pokok yang tidak dapat dipisahkan, yaitu berpegang teguh dan berserah diri. Adapun macam-macam tawakal dari segi objeknya ada dua. Yang pertama, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang kedua, tawakal kepada selain Allah. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari bertawakal kepada Allah adalah dicukupkannya rezeki dan juga diberikan ketenangan hati. Dan kita pun tidak akan merasa kecewa jika usaha yang kita lakukan gagal. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang tawakal. Semoga memberi manfaat dan menambah wawasan kita semua. Dan jika ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.